Aduh. Assalamualaikum warahmatullahi Saya absen dulu ya. Buka masih parang Eda Karotgan
ringan. Karena ini bab fikih. Agak berat sedikit. Tentang rusuh, tapi sebelum saya masuk rusuh, di situ Pak, di dalam rusuh, sebelum saya masuk rusuh, pertemuan kemarin ada yang masih bingung tentang hibah dan melaksanakan. Dan bagi ini saya punya ada yang masih belum paham tentang hibah dan melaksanakan. Ayo. Ini saya akan membahas langsung dari bab 8 ke bab 9. Tapi di sini saya akan menjelaskan tentang sholat karena yang di rumah ini saya akan bantu kalian tentang sholat. Kalau buka buku kalian, kalau buka buku kalian, ayo buka bukunya. Buka bukunya. Satu 96. Cara pulang. Hasil lah ya buku Melayu. Apa? Yuk. Lah hasil. Hasil. Oh, Ayo berlaku sekarang. Gue betul. Ya. Sudah dah. Ini sudah tidur kan? bisa. Maju belakang. Tapi jangan perhatikan ya. Ya. Kamu Iya. maju aja sini maju bertiga. Enggak apa-apa. Maju. Enggak. Enggak. Siapa? Si. Bisu. Sudah ya, kalau diperhatikan buku kalian. Gara-gara. Ayo. Kalau diperhatikan buku kalian. Di dalam buku kalian ini dijelaskan tentang rusuh. Ada yang tahu rusuh? Bicara singkatnya rusuh itu adalah kemudahan dari Allah. Kemudahan dari Allah. Atau bisa dikatakan Allah sebenarnya kita. Ikaw mo stress dun. Sorry, bukan temanku. Jadi Nama aku. ini agak sulit. Saya akan menjelaskan. Saya akan Pi. Ini Pi. tentang sholat. Iya. Kalian saya dijelaskan mengenai pertama rusuh tentang sholat, Enggak. rusuh tentang puasa, rusuh tentang zakat, dan rusuh tentang haji. Apa itu rusuh? Ayo laki-laki apa itu rusuh? Senando Pak. Ada apa? Apa? Kawin di. Apa rusuh? Tuh, itu caranya ni. Ambil ipi. Allah memberikan rusuh itu juga dijelaskan Ipi dalam Al-Quran. melengkung. Dijelaskan dalam Baqarah ayat Iya, ipi ku iya. Baqarah ayat 286. Yang berbunyi la yukallifulllahu nafsan illa wus'aha. Nah, maka sebat. Alaiha maka sebat. Allah memberikan intinya Allah itu memberikan ujian. La ilaha illallah. Kepada hamba. Amin. Sesuai dengan takaran hambanya. Gak mungkin berlebihan. Ya, Tai. Jadi kalian Gara-gara masih apa? pesimis tentang ujian berat hidup kalian itu tolong dihilangkan. Karena yang merusak hidup Balik kalian ini ya baru ujian. overthinking sendiri, overthinking kalian sendiri. Betul. Hati itu. Hati Yang itu. nggak sesuai dengan pikiran kalian, Ada yang isi. kalian memikirkan nggak Iki baik. loh, setia dari dulu sama Napoli. Sebelum masuk show, di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Karena yang paling penting di sini kan sholat. Maksudnya yang kalian setiap hari laksanakan itu kan sholat. Kalau puasa kan selalu sekali kan pasti sebelum puasa atau pas hari puasa itu pasti kalau penjelasan ada di sekolah kalian pasti akan puasa dan puasa. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang sholat. Mendingnya 19. Ya. Ada yang tahu nggak? Real. Sholat itu dibagi berapa? Nah, sholat itu berapa? Ya benar nih, tidak salah. Tapi masalah sholat itu ada dua macam.
Waktu kau lewat. Iya. Kemarin kan udah jelasin buat apa? Iya. Ini Sholat itu ada Seperti dua. kemarin kami melakukan sendiri. bunga ya. Sama Nembak sih, nembak sih. Itu saja. Pesawat campur. kali kita mau semua baca ya. Nama saya Iya. Iya. Kalau saja bukanlah dalam sholat ini ada syarat sah dan syarat wajib. Dalam ya. Iki hati itu. Paham apa enggak? Syarat sah, syarat wajib. tidak ini. Paham apa enggak? Tahu. Ibu ya. Karena yang mana sudah jelaskan. Tangkis. Syarat sah, syarat wajib. Sebelum kalian melaksanakan sholat itu ada syaratnya. Syarat wajib dan syarat sah. Pusing mau. Oke. Itu kalau yang manusia dahulu. Dan Lalu setelah syarat sah, syarat wajib. wani deh. Masih. Yang pertama syarat wajib ya. Syarat wajib. Tapi kalau syarat wajib saya lagi perhatikan. Saya susun lagi. Kan lelak masih doang. Syarat wajib apa? Wajib. Angkanya kan sudah jelaskan. Oh, wajib tuh. Wajib. Hah? Apa itu? Niat puasa. Jangan sama lagi. Yang pertama syarat wajib itu Islam. Ngisi nih, itu ada dulu. Ngisi nih. Kenapa syarat yang belakang dalam proses videonya? Syarat wajib sholat. Islam. Apa ada syarat wajib sholat? Wudu. Islam. Terus Wudu. sebelum balik apa? Berangkat saya. Yang benar tadi. Berakal sehat. Islam Berakal sehat. keempat. Aduh. Perlu lah bisa. Yang keempat. Dari air dan kipas. Bolong dah. Oh, boleh banget ini di bungsu sih gurih dewe bumbu itu gurih elek itu biasanya mesti Di sini. gurih dewe loh tak gurih dewe itu sih tak dulu Di sini. nah itu gurih dewe itu boleh kasih tahu gurih Kalian dewe sudah tahu yang puasa sudah boleh ambil lagi apa? itu gue itu masih biasa itu masih dicampur Syarat wajib ini. Jadi kalian sebelum melaksanakan sholat harus maksudnya bukan itu. Kalau kalian sudah kalau kalian sudah menerima mereka ini, berarti kalian harus sholat. terus lagi isinya biasanya Paham? Jadi kalian sudah masuk dari dalam kalau harus sholat. Di sini kalau perempuan kan baliknya kan bukan dari sudah keluar air. Kalau perempuan air kepala kalian. Ya benar kalau kamu ini bahasa. Jadi kalau kalian belum masuk ke balik, kalian belum dimasukkan. Dipakai ini. Tapi tetap harus melaksanakan sholat.
Boleh kamu di sini nggak biar nggak kelihatan kamera? Yang mau keluar kamera. Karena pasti memulai kewajiban kita, memulai kebiasaan. Jadi Oleh. kebiasaan ini kalau dari Surabaya. Maaf ya. Iya. bagaimana kalau kita kembali ke lagi masih kita dengan kata dari yang kemudian saya apa? Apa aja tadi? Ayo ini saya jelas kemarin. Apa? Kalau umumnya Dan ini aku juga sekolah sendiri tadi. apa saya sana sekolah? Ayo lagi. Iya. Ayo apa? Silakan ada syarat wajib, jadi tidak perlu datang ke sekolah. Sekarang bisa sudah diwajibkan untuk sekolah. Dan kemudian kalau seperti misalnya kalian sah, itu ada syaratnya. Yang pertama, benar. Yang pertama apa sih? Lagi. Apa lagi? Apa itu? Kami sama-sama seperti orang yang sudah balik kan tidak anak dewasa. Itu salah satu cara saya menolak. Ayo bapak bersih dari kaitan Pak. Sifatnya bersih, bersih maksudnya suci. Ini tidak ketiga. Ya, apakah jauhnya tidak? Tidak benar. Suci dari air dan kita. Terus berapa? Saksa. Cuci ya, bukan cuci pakaian. Cuci pakaian mana tempatnya? Terus yang berikutnya Rosor. Buat Arapan. Anak panah. yang berikutnya apa yang berikutnya ya? Yang berikutnya ini langsung saja. Jawab jawab jelas. Kalau jawab dan kedengaran. Terus yang berikutnya sudah terus masuk kiblat. Menghadap kiblat. Jadi sholat misalnya kita itu menghadap kiblat. Saya sholat menghadap kiblat. Misalnya menghadap kiblat. Terus berikutnya apa? Apa berikutnya?
Kon. Kamu ada kertas kosong nggak? Saya boleh minta. Orang makan barang kan? Yang mau. Yang berikutnya itu punya Allah. Ya. Ada. Kasih. Sudah tahu aura kalian mana? Yang perempuan mana yang laki-laki mana? Yang perempuan mana? So. Yang laki-laki. Yang belum nulis, jangan nulis. Ayo tulis dulu. Ada penggaris nggak? Dah. Mana pun enggak. Nggak usah, nggak usah. Ya. Nggak aja. Nggak usah. Nggak usah. Nggak usah. Ayo terus. Mulai terus. Ayo terus. Bapakmu TNI ya? Iya. Dulu pas Sekarang? kerja. Apa sekarang? Hah? Kalau ada kira pelaut, kulit bawang, sama udah lama tuh. Nanti ke lab ya. Nanti ke tempat saya. Ke lab. Kamu berapa saudara? Ya, paling besar kan. Tapi bapak itu aslinya orang Jawa atau nulis? Itu selesai nulis juga. Harusnya bisa itu bahasa asli. Kita ajar. Ibu juga sama. Jauh banget jodohnya. Oh, tadi mana taunya dari kecil. Langsung ketemu ibu. Itu udah melamar dari tadi. Belum. Kalau ibu di rumah atau ibu sama bapak? Kalau ibu di rumah atau sama bapak kerja di luar? Kerjanya di pasar ini. Bapak kulit bawang di pasar. Di Padian. Oh, angkut itu yang dari kapal. Ayo jangan sudah tulis. Keren. Ya? Makanya itu jadi dari perahu. Enggak susah aja. Kamu sukanya mata pelajaran apa? Sukanya mata pelajaran apa? Bagus dong olahraga. Bisa olahraga apa aja? Masih belum. Enggak perlu. Karena bawa aman. Lanjut. Ayo lanjut ya. Yang berikutnya masuk ke sholat ada berapa? Ya, itu sholat dulu. Ada. Apa aja? Bukan.
kedua apa? Pernah ada teman istri. Itu betul Pak. Cuma itu kan udah bukan bagi saya Indonesia. Yang kedua apa? Kamu luar negeri tadi. Tapi Tapi sekarang kalau jadi masuk begitu. menurut kami Kakaknya juga sama. yang kedua apa? Kakek Menurut kamu kita harus berikan sahur ya. di sana. Untuk syarat kita Itu namanya negara itu istri. Ini negara itu istri. Teman itu paling jauh dari Papua. Itu Kontok. Sama dari Flores. NTT juga. Kalau namanya Korea, dia tuh perbatasan sama Malaysia. Kalau paling dekatnya Singapura Malaysia. Kalau dia gitu. Yang ke-9, jika tidak mampu bisa duduk. Jika tidak mau berdiri bisa duduk, jika tidak mampu duduk bisa benar. Maka bisa masuk ke bab 3, masuk ke nomor 3. Ya, tak berani kok. Saya ingin mau pasangan mereka. Dua orang Madura loh. Tak berani kamu siapa? Kalau ngomongnya suruh. Dengerinnya Pak. Sering ketemu. Teman nenek kakek. Ayo apa kamu ya? Apa tak berani? Masa nggak tahu kan? Bisa enggak? Misalnya kakek nenek. Siapa sih? Jadi nggak punya kakek. Siapa namanya kakek? Gerakan yang mana awal dari bawah? Caranya. Jadi Allah itu bermakna. Jadi kita perhatikan ya. Dan ketika ini, masuk rukun. Jadi Kalau kalau nama papamu siapa? ini rukun kan? Kalau nama papamu Maksudnya kalian sholat jangan ada salah satu dari kabulnya. Kalian tidak ada satu masjid di sini nggak ada. Nanti kamu berapa anak dulu? sebelum kalian melakukan ini kalian harus terus kemudian kalau misalnya kalian kepingin sholat kalian bisa, kalian harus kami juga mungkin kalian tidak boleh kami tidak boleh. Jadi lebih baik sambil melaksanakan salat dia. Yang mana yang sendiri kalau Akbar dan Allah Akbar. Sama kayak taufik dulu. Itu penjajahnya kalau nggak Spanyol itu. Kalau di Yang keempat apa? bila pasal Ayo, yang keempat apa? Siapa yang namanya? Ini. Ayo keempat apa? Terus ketiga enggak? di motor. Udah kasih kalau di sini apa? Naik apa? Kepala. Dekat lah. Ya kamu dong. Kamu dong mas. Gimana lo kan? Kamu belum pernah. Kamu dulu kok alat kita. Untungnya. Jadi yang keempat ini angkatnya ya.
beda itu tak masuk hukum. Kabinnya nomor 10. Jadi yang tadi bagi A. Yang kelima apa? Yang kelima apa? Benar katanya kaidah ini yang kelima adalah hukum. Yang keenam apa? Ayo. Yang keenam apa? Ayo, apa? Lu nggak punya. Yang kedua apa? Habis itu apa? Berapa kali? Duduk. Dua. Yang sembilan apa? Ayat sembilan apa ini? Ya benar ayat tuh, tapi ayat terakhir apa? Bukan sholat, belum. Kalau dari kulit bangkol dibawakan berarti nggak setiap hari pulang dong. Benar, duduk kata terakhir. Apa ya? Apa ya? Saya dengarnya bawen. Yang kedua apa? Bawen itu apa lagi? Kayak pasar. Ayat kedua apa? Tapi kesiarannya sih Yang ke-10 ambil sama kalian dulu. Tidak mandi, tidak berubah pakai sore ya. tidak berubah gerakan, ada di dalamnya. Ada dia juga baik. Yang ke-10 itu masih ada di dalam tasawuf. Yang ke-9 ini termasuk umum tasawuf, tapi yang ke-10 ini membaca tasawuf. Tidak tahu tasawuf kan? Kemudian akan diatur ke bawah kaki. Terus yang 11 apa? 11. Sama, salah satunya. Sama baik. Yang ke-11 apa? Yang 11 ini yang ke-11. Yang ke-11. Ada yang tahu yang kedua yang belakang? Yang 11, itu yang 11. Yang 11 itu baca selawat. Kita sahur akhir atau kita sahur awal itu masih ada. Membaca selawat. Jadi kita baca. Yang 12. Yang 12 kayo. 1,
Ini rukunnya salam pertama harus diucapkan. Dan terakhir, salam kedua. Salam kalau juga belasan kan? Ya. Berdasarkan ini yang ke-13 yaitu tatib atau dilaksanakan secara berurutan. Nggak boleh salah dulu habis itu berdiri. Nggak boleh dari itu langsung ya. Harus berurutan dari 1 ke 13. Paham? Oh, sudah paham? Kalau nggak paham, tanya. Kalau kita belum nulis sekarang ditulis. Terus yang mana tuh? Boleh. Mana boleh? Sudah nyantut kan? Sudah nyantut. Masuk ke dalam bab berikutnya yaitu bab pembinaan workshop. Catat. Saya nggak bisa jelaskan semuanya tentang workshop. Kita buat ini. Sudah. Saya nggak akan jelaskan semuanya tentang saya. Mungkin kalian semuanya di depan itu jadwalnya gimana sih kalian? 78 juga. Satu kali. Udah, habis ini sudah waktunya sholat kan? Ada yang masih tanya apa yang masih belum paham? Janggal. Sudah ya? Sudah.
Dipakai. Buka halaman 201. Laki-laki, so. Buka 201. Di dalam bukannya dijelaskan tentang rukso dibagi menjadi dua macam. Ayo diperhatikan. Yang pertama rukso dibagi rukso ada dua. Yang pertama itu rukso saja, yang kedua itu ada rukso menggugurkan. Rukso ini maksudnya rukso dalam kebaikan. Seperti contoh dalam kalian. Ayo kalau dilakukan 201 kilo. Rukso yang mengandung kebaikan dan rukso yang menggugurkan hukum. Dan itu dibagi jadi dua kan. Rukso yang mengandung kebaikan ayo pakai bang ini. Sudah baca tak? Yang buku kalian sudah baca tentang rukso yang mengandung kebaikan dan rukso yang bukan azimah. Azimah kalian perhatikan ya. Rukso yang mengandung kebaikan ini merupakan sebuah peringatan yang mana pelaksanaannya itu meringankan azimah atau hukum tetapnya. Azimah itu seperti contoh begini, kalau kalian sholat dalam waktu zuhur ketika azan itu merupakan azimah. Satu hukum yang tepat, maksudnya nggak ada ringanan sama sekali. Jadi ketika kalian dicontohkan dalam rukso penggabungan kebaikan ini ketika kalian perjalanan. Karena ketika kalian perjalanan, kalian dapat melaksanakan sholat dengan cara dijamak dan di. Nah itu kan saya menjelaskan tentang kotoran jangan jadi rukso menggabungkan kebaikan itu tentang melaksanakan rukso dengan meringankan azimah. Jadi kalau azimahnya sholat zuhur 4 rakaat ketika kalian dalam perjalanan. Kalian bisa melaksanakan sholat qashar 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Kodok. Beda kan ya? Nanti sudah. Ya. Nah kalau rukso yang menggugurkan azimah ini seperti contoh yang saya omongkan kemarin tentang tidak ada satu makanan sekalipun kecuali makanan haram. Akhirnya makanan haram itu menjadi halal. Jadi seperti contoh kalau di dunia ini, misal kalian terjebak di hutan ya, terjebak di hutan dan makan salah satunya yang kalian dapat dan kalian bisa makan itu hanya babi. Itu babi akan menjadi halal. Karena itu merupakan niat kalian untuk bertahan dan bertahan itu berbagi jika kalian menghindari makanan haram. Ya makan apa? Ya kalau bawa makan apa? Ya nggak apa-apa. Bisa kan? Ya kan? Kalau di hutan kan makan kalian saja. Maksudnya seberapa susah kalian di hutan nanti? Mulai kalian dari makan ular, makan babi dan lain-lain itu dihalalkan. Kalau yang punya begini itu seperti tadi mengkotor dan bukan mengkotor, menjamak dan mengkosor. Ada yang tahu tentang jamak dan kosor? Sudah paham kan tentang rukso ini? Apa tadi? Bukan ruksonya. Ruksonya itu merupakan kemudahan yang diberikan oleh Allah
rusuh mengumpulkan dan saya akan berfokus di sini tentang jamak dan kosong. Ada yang tahu tak jamak dan kosong? Maksudnya ada yang tidak paham? Ya. Ada yang tahu jamak kosong ini apa? Kalau dilakukan, kalau jamak ini dibagi dua lagi. Yang pertama itu jamak takdim dan jamak takhir. Ayo jamak. Ayo dilakukan sholat. Ini merupakan rusuh yang akan kalian laksanakan terus menerus. Mulai dari zaman kalian sampai zaman anak kalian pasti akan kalian imani rusuh ini. Nah jamak. Jadi kalau dibandingkan sampai benar-benar kalian paham. Jadi rusuh sholat ini rusuh sholat. Saya biasanya rusuh sholat ya. Rusuh sholat ini ada dua, yaitu jamak ini belum syarat-syaratnya ya. Ini ada jamak dan ada kosong. Apa itu jamak? Jamak itu menggabungkan sholat yang berdekatan waktunya. Gak apa-apa, tapi ada syarat-syaratnya. Ya, ada syarat-syaratnya. Dan saya jelaskan kepada dulu. Oh, jelaskan. Ayo yang kaki, jelaskan. Nanti saya suka ya, kalau nggak mau dengerin. Apa jamak itu? Jamak itu menggabungkan sholat yang waktunya berdekatan. Seperti contoh zuhur dan asar, isya dan maghrib. Itu lebih berdekatan. Untuk sholat zuhur itu sendiri. Jalan dengan zuhur jauh, jalan dengan isya jauh. Artinya dia sendiri. Paham? Sampai sini paham? Apa barok? Jamak. Jawaban apa? Enggak. Apa tadi jamak? Contohnya? Nah, kalau jamak takdim dan jamak takhirnya apa? Jamak takdim dan jamak takhirnya apa? Kalau jamak takdim ini menggabungkannya dari sholat zuhur yang awal. Ini saya tarik contoh sholat zuhur dan sholat asar ya. Jamak takhir ini yang awal. Jadi menggabungkan sholat yang awal. Kalau diperhatikan, nanti saya suruh mas jelasin dulu kalau tak perhatikan. Jamak takhir ini apa lagi? Menggabungkan sholat yang berdekatan tapi di waktu awal. Jadi sholat zuhur sama sholat asar digabungkannya di sholat zuhur. Oh ya. Digabungkannya di sholat zuhur. Jadi setelah kalian sholat 5 rakaat zuhur, kalian bisa berbalik lagi untuk melaksanakan sholat asar. Dan ketika sholat asar itu kalian sudah punya tanggungan lagi. Sholat asar kalian sudah kalian laksanakan berjalan kaki. Tapi nanti ada syarat-syaratnya sebentar. Saya jelasin dulu. Terus sholat takhir kebalikannya.
Tapi kalau jabatan akhir ini tetap mulainya dari sholat zuhur dulu. Habis itu sholat asar. Tapi dilakukannya di dalam waktu asar. Paham? Paham apa enggak? Paham apa enggak? Harap paham enggak? Apa? Jabatan B. Terus dilaksanakannya di mana? Dilaksanakannya di waktu apa? Dilaksanakan enggak benar kan melakukan sholat zuhur dan asar. Nah kalau jabatan D ini dilaksanakannya di mana? Waktunya bukan tempatnya. Jabatan D. Ya benar. Jadi jabatan D ini dilaksanakan di awal. Jadi dulu, kalau akhir ini pastikan di akhir. Dan di asar. Kalau maghrib dan isya, ini maghrib dulu, maksudnya di waktu maghrib. Kalau ini waktu isya. Paham? Sekarang masuk kosor. Kalau kosor itu meringkas sholat. Tapi syaratnya di sini cuma yang genap. Jadi untuk sholat zuhur diringkasnya berapa? 2. Untuk sholat asar? 2. Untuk sholat isya? Maghrib bisa diringkas apa enggak? Bisa. Bisa apa enggak? Seperti dijelaskan saya awal tadi, untuk kosor ini hanya berlaku pada rakaat yang genap. Zuhur berapa? Kosor bukan jamak. Kalau jamak kan empat. Zuhur berapa? 2. Dan asar? 2. Dan maghrib? 2. 1. Baca dulu makanya. Ayo berapa maghrib? Dibaca dulu makanya sebelum jawab. Iya maghrib. Berapa? 3. Kenapa kok 3 dan potong? Karena maghrib. Ya. Untuk maghrib ini untuk 3 karena memang untuk syaratnya sendiri kosor ini hanya berlaku pada rakaat yang genap. Maghrib kalau perhatikan, terus maghrib cuma 2. Kalau di sini loh, maghrib 3 rakaat. Bisa? 2. Bisa ini 2 rakaat. 2. Paham? Apa yang dikosor? Meringkas sholat. Ya. Meringkas sholat dengan cara rakaatnya genap. Zuhur jadi 2, asar jadi 2, maghrib jadi 3. Maghrib jadi 3. Tetap 3 yang bisa dikosor isanya. Jadi kalau kalian belum, kita masuk syaratnya dulu. Syarat jamak dan kosor.
keringanan yang dari Allah Subhanahu Wa Taala yang telah berikan kalian. Saya jelaskan syaratnya dulu baru selesai, baru diperhatikan. Ya tadi. Sudah selesai. Terakhir. Gitu. Syarat yang pertama musafir. Ya, sumpah. Main kontong. Ini berpergian jauh itu ada jaraknya minimal berapa? Apa? Gimana tuh? Gak usah dibuka, kita di Indonesia. Kontong lama. Mati. Jadi bicara zaman dan kosong ini yang pertama tolong jelaskan. Mau cepat selesai enggak? Terakhir syarat ini. Nanti besok. Untuk lihat-lihat dan lain-lain. Nah pertama itu musafir berpergian jauh. Tapi dengan catatan minimal 83 km. Oke. 83 km. Jadi kalau kalian berpergian ke Sidoarjo ke Gresik itu belum bisa dikatakan, belum bisa dilaksanakannya sholat jamaah dan sholat qasar. Surabaya itu mana? Kalau Surabaya ke arah boleh. Ke Dubai. Terus yang kedua apa? Yang kedua, saya minta tolong yang tadi diberikan dan ditulis. Tulis. Yang kedua apa? Yang kedua itu perjalanannya jelas. Maksudnya perjalanan jelas itu apa? Perjalanan itu tujuannya jelas. Seperti berpariwisata, kalian ke Malang. Ya jelas pariwisata. Maksudnya ada di sana di sini jelasnya di mana? Maksudnya yang nggak jelas itu maksiat. Jadi kalau kalian tujuannya ke Surabaya ke arah Mekah, haji, jadi jelas kan tujuannya jelas, perjalanan tujuannya jelas. Kalau yang ketiga ini sama dengan yang kedua, yaitu perjalanannya boleh atau mubah. Dan pada intinya perjalanannya itu nggak boleh mengandung unsur maksiat. Sumurnya Karena dalam itu nggak boleh dicampur adukan antara yang maksiat dan yang halal. Yang hak dan yang batil itu nggak boleh dicampur adukan. Jadi yang benar dan yang salah itu nggak boleh dicampur adukan. Ke Dubai. Jika dalam kondisi maksiat, contoh kalian kalau mau di Banyuwangi, mau niatnya kalian nyantet, Wes. nyantet atau berjudian, itu nggak bisa masuk ke jamaah atau ke kosong. Ya nggak kita contoh, maksud saya contoh, atau enggak kalau kalian mau bersilaturahmi, tapi kalian bersilaturahminya ke pacar. Itu nggak boleh. Itu maksiat. Sebelum kalian akadi itu tetap maksiat. Kalau kalian berjudian, jadi misal kalian punya pacar ke Banyuwangi, kalian ingin silaturahmi sendirian, maksudnya berdua tanpa keluarga. Kalau tanpa keluarga beda lagi. Kalau tanpa keluarga bisa dikatakan maksudnya menjalin keseriusan itu. Dan kalau pacaran kan kalian bersilaturahmi
berdua di jalan itu nggak boleh. Kalian kasihan. Yang terakhir, apa yang terakhir? Yang terakhir ini niat, niat kosong, niat sholat. Kalau niat kan maksudnya kan waktunya sementara ini kalau kalian melaksanakan perjalanan jauh seperti syarat-syaratnya ini sudah kalian sebutkan syaratnya, kalian bisa niat dengan menggunakan bahasa Indonesia sendiri. Saya niat sholat jamaah takdim karena musafir duhur bersama asar lillahi ta'ala. Kalau jamaah takdim kan maksudnya berarti di awal. Kalau di akhir berarti tetap duhur dulu. Saya niat jamaah takdim sholat duhur dan asar lillahi ta'ala. Ini masih saya apa? Tetap sholat duhur dulu, nggak boleh asar. Duhur dulu baru asar. Sama kalau kosor, saya niat kosor. Saya niat kosor dulu 2 rakaat. Sebenarnya ini bahasa Indonesia dulu, nanti kita pertemuan berikutnya bisa dijelaskan lagi. Dan nanti lebih rumit lagi, kalau diperhatikan. Nanti lebih rumit lagi ada yang namanya jamak kosor. Keduanya juga bukan. Sementara ini bisa berhubung jamak dan kosor. Kalian pahami dulu. Sudah paham kan ya? Tulis. Tulis. Ya udah karena gurunya sudah ada, kalian tulis nanti. Dan untuk mohon maaf jika ada salah kata atau salah perlakuan, mohon maaf. Assalamualaikum.